Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa tibai rasulih la'alakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradih wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semua oleh Allah masih diberi berbagai macam kenikmatan. Nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman, Islam, ihsan, hidayah dan taufik. Karena tidak semua orang diberi nikmat tersebut. Kalau nikmat harta semua orang, baik yang kafir atau yang mukmin, yang taat, yang tidak taat. Nikmat sehat diberikan kepada orang yang durhaka, yang takwa juga. Nikmat kekayaan, ya, nikmat fasilitas tempat tinggal, fasilitas kendaraan diberikan kepada semua manusia yang di dunia ini, baik yang syukur ataupun yang kufur. Tapi kalau nikmat iman, Islam, ihsan hanya diberikan kepada orang-orang pilihan yang akan dijadikan hamba Allah, yang akan dimuliakan oleh Allah, yang akan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat ilmu. Tapi nikmat ilmu ini tidak sepanjang Allah memberikan, ada upaya dan usaha harus dicari. Makanya thalabul ilmi fardhatun, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dari mulai kapan? Minal mahdi ila lahdi, dari mulai kita lahir sampai meninggal. Jadi batas menuntut ilmu itu bukan sampai kita punya jabatan haji, profesor, doktor, insinyur, bukan. Karena batas ilmu itu sampai mati. Saya menelaah kenapa sampai mati. Karena usia kita pendek, memori penyimpanan ilmu sedikit, bahkan sebagiannya oleh Allah dilupakan. Coba kita bayangkan, dari mulai kita dari PAUD mungkin dulu belajar sampai sekarang paling berapa persen yang ada dalam pikiran kita. Banyaknya yang dilupakan oleh Allah. Makanya terus kita menuntut ilmu. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang pernah kita temukan di PAUD, di RA, di diniyah, di SD, di SMP, di SMA, di perkuliahan. Ternyata Masya Allah, ilmu Allah itu betapa luasnya. Kalau kita terus menuntut ilmu, ketika kita ada kekeliruan dan kesalahan dalam beribadah, insya Allah dimaafkan oleh Allah karena sedang menuntut ilmu. Bahkan kalau kita mati di tengah jalan, dalam arti sebelum kita mencapai ilmu yang kita tuju, insya Allah kita mati dalam jalan Allah. Makanya terus setelah kita sholat berjamaah subuh, kita dilanjutkan taklim menuntut ilmu. Saya juga siang malamnya berusaha menambah ilmu, di samping menyampaikan ilmu yang ada dan juga menggali ilmu yang belum ada dan mengingat kembali. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Babu Sujud Sahwi wa Ghairihi Umin sujud tilawah wa syukri, ya. Bab sujud sahwi dan yang lainnya, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Selanjutnya di Subul Salamnya halaman 209, hadis ke-12, hadis ke-11, hadis ke-11, hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan hadis ini diterima dari Ibnu Abbas. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas, Ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada, beliau melakukan sujud bin najmi ketika membaca surah An-Najm. Rawahu, meriwayatkan kepada di sini Imam Al-Bukhari. Nah, di surah An-Najm Pak ada ayat sajdah.
ayat yang isinya perintah untuk bersujud kepada Allah. Di ayat berapa? Di ujung surah As-Sajdah, surah An-Najm, yaitu di ayat ke-62 ada ayat fasjudu lillahi wa'budu. Wasjudu, fasjudu, maka sujudlah kamu sekalian lillahi kepada Allah, karena Allah, wa'budu, dan beribadahlah kamu sekalian kepada Allah karena Allah. Nah, itu ayat sajdah. Jadi ayat yang isinya ada perintah sujud kepada Allah. Ketika kita menemukan ayat sajdah, sangat dianjurkan untuk bersujud, namanya sujud tilawah. Nah, jadi hadis ini menerangkan tentang sujud tilawah. Ada ayat sajdah di surah An-Najm. Nah, selanjutnya ini nyambung dengan hadis yang kedua, ada masalah yang berbeda, Pak. Di hadis selanjutnya, di hadis yang ke-13, kalau tadi sanadnya dari Ibnu Abbas. Kalau sekarang wa an Zaid bin Thabit, dan dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, kata Zaid bin Thabit, qara'tu, aku membaca. Apa yang dibacakan? An-Najma, surah An-Najm. Di hadapan siapa pembacanya? Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Zaid bin Thabit membaca surah An-Najm di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap Rasul ketika mendengar bacaan surah An-Najm yang dibaca oleh Zaid bin Thabit? Falam yasjud, maka Rasul tidak sujud. Di sini mah tidak sujud pihak ketika beliau mendengar bacaan surah An-Najm yang dibaca oleh Zaid bin Thabit. Rawahu muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau di hadis yang tadi ya, Nabi sujud ketika membaca surah An-Najm. Kalau di surah ini mendengarkan, di hadis ini mendengarkan surah An-Najm yang dibaca oleh Zaid bin Thabit, tapi Rasul tidak sujud. Nah, di sini ada sebuah pelajaran penting. Dua hadis ini kelihatannya bertentangan, padahal di surah An-Najm itu ada ayat sajdah gitu. Di satu waktu Rasul sujud tilawah, di satu waktu lagi tidak sujud tilawah. Nah, kesimpulan dari para ulama menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Bisa dipahami Pak ya? Kalau kan sama-sama mendengar ya? Iya kan. Waktu yang pertama itu yang membaca siapa? Nabi ya. Sendiri. Ya, Nabi. Nah, apakah bisa disimpulkan kalau kita yang membaca sujud, kalau yang mendengar tidak perlu? Nah, jadi ketika ayat saja menemukan kalau membaca sujud, kalau mendengar saja tidak usah. Iya. Nah, jadi bisa disimpulkan Pak, jadi disunahkan sujud ya, sunat hukumnya ya, sujud tilawah manakala membaca ayat sajdah atau mendengar ayat sajdah itu. Tapi kalau mendengar ayat sajdah, lihat saja, kalau yang membaca ayat sajdahnya sujud, nah yang mendengar juga ikut sujud gitu. Jadi kesimpulannya bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Bahkan ya sujud tilawah itu hukumnya sunat. Kalaupun tidak dilakukan, tidak jadi dosa. Iya. Kita tidak mendapat pahala ya, kebaikan itu. Ya. Jadi diusahakan kalau ingin mendapat kebaikan sujud tilawah. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, mengulang kembali di video kemarin Pak, ada kekeliruan. Saya membaca ayat sajdah, ayat di surah Shad ayat ke-24. Kemarin itu membacanya pastaghfaro robbaka, padahal bukan robbaka tapi robbahu gitu. Jadi di surah Shad ayat 24 di ujung ayatnya ada kalimat wadonna Dawudu annama fatannahu fastaghfaro robbahu wa kharra raki'an wa anaba. Nah, ayat ini diperselisihkan di antara kalangan ulama. Ada yang berpendapat ayat ini adalah ayat sajdah, dan ada lagi pendapat ulama ayat ini bukan ayat sajdah. Nah, ketika Rasul membaca surah Shad, Rasul melakukan sujud. Alasannya karena bersyukur
atas taubatnya Nabi Daud alaihi salam. Jadi di ayat ini menceritakan tentang taubatnya Nabi Daud, di antara bentuk taubatnya bersujud kepada Allah. Nah, Rasul juga ketika baca surah Shad melaksanakan sujud. Tapi dasarnya bukan sujud tilawah itu, tapi sujud syukur atas taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Makanya di kalangan ulama ayat 24 dari surah Shad itu ada yang berpendapat termasuk ayat sajdah, dan ada yang berpendapat tidak termasuk ayat sajdah, karena bukan ayat yang menyuruh untuk bersujud kepada Allah, tapi menceritakan tentang taubatnya Nabi Daud. Bentuk taubatnya diantaranya bersujud kepada Allah. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah, jadi di video subuh kemarin itu ada kesalahannya, maklum manusia kan gitu ya, diralat kembali. Jadi yang benarnya redaksi ayatnya wadanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu, bukan rabbaka ya, tapi rabbahu, Tuhan Nabi Daud. Jadi rujunya kepada Nabi Daud itu. Wa kharra raqian wa anaba. Bisa dipahami Pak ya? Insyaallah. Alhamdulillah, barusan 2 hadis telah tersampaikan. Yang benarnya mutlak dari Allah, semoga menjadi pengetahuan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita jangan henti-hentinya menuntut ilmu. Kita akan menemukan ilmu-ilmu yang baru ya. Itu jangan merasa cukup dengan ilmu yang dulu di TK, kadang malah terdidinya loba motah gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang baru saya disampaikan yang benarnya mutlak dari Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri semoga Allah memaafkannya, dan semoga di subuh yang akan datang kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.